maka dia akan mampu juga berbicara dengan kemampuan yang normal juga. Kemudian dengan kemampuan pendengaran yang baik, tentunya dia juga dapat mendengarkan kata-kata atau bahasa yang dia dengar juga dengan baik. Sehingga ketika suatu hal itu berfungsi dengan baik, maka nantinya kemampuan otaknya pun akan berfungsi dengan baik sesuai dengan apa yang didengarkan. Namun jika dari tiga tersebut mengalami hal masalah, maka terjadilah bentuk gangguan. Gangguan itu bisa berupa gangguan fungsi otak, gangguan dalam alat bicara, ataupun bisa gangguan dalam fungsi dalam berbahasa. Jadi seperti yang kita bahas minggu lalu, beberapa podcast yang sebelumnya, bahwasanya hal ini dinamakan sebagai gangguan karena gangguan ini yang akan mempersulit seseorang dalam berbahasa. Yang kali ini kita bahas itu adalah gangguan berbahasa. Ya, keterkaitan antara pikiran dan bahasa itu sangat erat sekali. Isi pikiran diutarakan dengan ekspresi verbal, kemudian alat bicara yang baik akan mempermudah kita berbahasa dengan baik. Namun bagi mereka yang memiliki fungsi otak dan alat bicaranya, tentu akan kesulitan dalam berbahasa, baik secara produktif, menghasilkan bahasa atau tuturan, ataupun secara reseptif ketika dia menanggapi atau menerima dari apa yang dituturkan. Dalam kajian kali ini kita bahas itu adalah gangguan berbahasa. Seperti saya sampaikan tadi, bahwasanya gangguan berbahasa itu lebih tepatnya kecenderungan seseorang itu sulit dalam menghasilkan suatu tuturan secara lancar. Bukan berarti dia mengalami kekurangan di segala sesuatu hal, tetapi bagaimana dia kesulitan dalam menghasilkan tuturan. Ada yang alat produksinya tidak baik, maksudnya tidak sempurna, misalnya ada bibir sumbing, atau dia mengalami influenza misalnya, atau dia bisa pernah mengalami gangguan cedera otak misalnya. Jadi intinya itu bagaimana dia kesulitan dalam berbahasa atau bertutur sehingga akan terjadi beberapa bentuk gangguan. Dalam podcast kali ini kita akan bahas beberapa contoh bentuk gangguan berbahasa yang dapat kita jadikan sebagai referensi untuk kasus ataupun beberapa riset penelitian kalau seandainya kita mau dalam melakukan riset mengenai hal tersebut. Ya, yang pertama kita mengenal dengan istilah manja. Manja sebenarnya lebih tepatnya kepada kesulitan seseorang itu dalam berbicara secara lancar karena sikap mental. Sebenarnya tidak sering juga orang menyebutnya sebagai gangguan berbicara. Namun orang lebih sering menyebutnya lebih sering disebut sebagai variasi dalam berbicara normal, tetapi yang merupakan ungkapan dari gangguan di bidang mental. Jadi kalau ada orang yang manja, sebenarnya itu gangguannya itu terjadi pada mentalnya, bukan terjadi pada berbahasanya. Tetapi gangguan-gangguan dari yang diakibatkan oleh mental ini sebagian besar itu ditentukan oleh nada, intonasi, dan intensitas suara. Kecenderungan terjadi ketika orang mengalami gangguan manja ini itu biasanya adanya perubahan cara berbicara, misalnya perubahan fonem S diubah atau dilafalkan menjadi C. Beberapa contohnya misalnya sakit diganti dengan kata cakit, sayang diganti dengan kata cayang, dan lain sebagainya. Intinya itu apa? Gangguan variasi manja ini biasanya ada kesan orangnya itu ingin dimintai perhatian atau dia meminta perhatian. Umpamanya pada anak-anak, pada seseorang pasangan yang biasanya dia membutuhkan perhatian. Jadi biasanya juga berupa ungkapan keinginan untuk dimanja. Dan kebanyakan juga gejala ini juga didapati pada orang tua pikun ataupun jompo, dan kebanyakan besar itu memang terjadi pada perempuan gitu. Jadi
gangguan variasi manja yang pertama ini lebih cenderungnya memang banyak dialami oleh perempuan, tapi tidak sedikit juga yang manja ini gangguannya terjadi pada laki-laki. Seperti itu hanya contoh beberapa kasus saja. Yang kedua adalah gangguan variasi gagap. Gangguan variasi gagap ini juga termasuk dalam gangguan yang diakibatkan atau tidak lancarnya seseorang berbahasa karena bisa jadi karena iramanya atau sikap mental si pembicara. Gagap adalah berbicara yang kacau, sering tersendat-sendat, tiba-tiba berhenti atau mendadak berhenti lalu mengulang-ulang suku kata pertama. Ketika kita mendengar istilah gagap, mungkin kita akan mereferensi kepada beberapa artis yang acap kali gagap dalam berbahasa. Contohnya adalah si Gagap. Ya, kecenderungan mengulang-ulang itu biasanya dia lakukan itu pada kata awal pertama, kata-kata pertama, kemudian kata-kata berikutnya. Kemudian setelah berhasil mengucapkan kata-kata itu, kemudian dia akan mengalami gangguan pengulangan kata-kata itu kembali. Dan seringkali si pembicara tidak berhasil mengucapkan suku kata awal hanya dengan sekali ucapan saja. Namun dia lebih banyak juga memilih kata lain sebagai upaya untuk menyelesaikan apa yang ia sampaikan. Jadi di situ ada kecenderungan orang itu dia tersendat dalam berbahasa. Hal itu bukan disebabkan karena mental, tapi memang lebih disebabkan karena kacaunya pola pikir sehingga pengucapan yang disampaikan itu merasa tersendat seperti itu. Itu ya. Kita bisa melihat contohnya mungkin Aziz Gagap misalnya ketika dia berbahasa dia ada mengulang-ulang kebahasaan sehingga hal itu menjadi sebuah hal yang lucu. Namun padahal dan semestinya itu bukan satu hal yang bentuk dilucu-lucui, karena itu adalah satu bentuk gangguan yang harus bisa diobati seperti itu. Kemudian contoh yang ketiga adalah kemayu. Kemayu ini berkaitan dengan perangai kewanitaan yang berlebihan. Jika seorang pria bersifat atau bertingkah laku kemayu, jelas sekali gambaran yang dimaksud oleh istilah tersebut. Berbicara kemayu dicirikan oleh gerak bibir dan lidah yang menarik perhatian, dan lafal yang dilakukan secara ekstra menonjol atau ekstra gemulai dan ekstra memanjang. Meskipun berbicara seperti itu bukan satu gangguan ekspresi bahasa, tetapi dapat dipandang sebagai sindrom fonologik yang mengungkapkan identitas kelamin, terutama jika yang dilanda itu adalah kaum pria. Jadi berbicara kemayu itu lebih menggambarkan sifat kefeminiman. Jadi berusaha untuk mengungkapkan sisi kewanitaan dengan cara berbahasa atau dengan curah ekspresi verbal dengan gerakan-gerakan dari alat ucap seperti itu. Ya. Berikutnya adalah stroke. Stroke ini adalah kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak terganggu atau berkurangnya akibat penyumbatan otak, atau bisa jadi pecahnya pembuluh darah. Karena tanpa darah, otak tidak akan mendapatkan asupan oksigen dan nutrisi, sehingga sel-sel pada sebagian otak akan mati. Orang-orang yang biasa lazim ditimpa stroke ini adalah yang berusia 40 tahun ke atas. Tetapi pada akhir-akhir ini banyak juga ditemukan kasus orang yang stroke di bawah 40 tahun. Atau bahkan juga stroke itu terjadi pada anak-anak. Mungkin kita juga dapat melihat beberapa hasil riset penelitian mengenai kenapa orang yang berusia di bawah 40 tahun dan anak-anak juga bisa tertimpa stroke. Selain gejala kelumpuhan cacat bahasa, gejala ini juga merupakan gejala yang umum terjadi pada penderita stroke. Bila penyakit stroke menyerang hemisfer kiri dalam bentuk berbahasa, maka penderita akan mengalami kesukaran dalam menggunakan ekspresi verbal dan non-verbal. Penyakit stroke yang dapat menyerang siapa saja, bangsa dan suku apa saja, penutur mana saja dan di mana saja, baik laki-laki maupun perempuan. Gejala yang menunjukkan jumlah persentase tinggi Indonesia
yang mengalami stroke akhir-akhir ini adalah orang-orang yang berada di kota-kota besar. Kemudian yang berikutnya adalah bibir sumbing. Bibir sumbing ini adalah kelainan bawaan yang ditandai dengan adanya celah pada bibir. Celah tersebut bisa muncul di tengah, di kanan, atau bagian kiri bibir. Bibir sumbing seringkali disertai dengan munculnya celah-celah langit mulut yang disebut dengan langit sumbing. Bibir sumbing dan langit-langit sumbing terjadi karena tidak sempurnanya penyatuan jaringan di bibir atau di langit-langit mulut janin, sehingga terbentuklah celah. Kalau kita lihat tingkat keparahan penderita bibir sumbing ini, maka jika bibir sumbing itu sudah mulai menunjukkan lekukan, maka akan mengalami kesulitan dalam berbahasa. Namun besarnya celah bukan berarti indikator itu gangguan itu serius untuk ditangani. Bahkan celah kecil pun dapat menyebabkan kesulitan seseorang itu dalam berbahasa. Kemudian jika seseorang itu mengalami bibir sumbing, maka cairan yang ada di telinga, karena pada situasi normal, orang yang normal saja itu memproduksi cairan telinga yang kental dan lengket pada telinga. Namun ketika adanya celah bibir sumbing, maka cairan tersebut dapat menumpuk dalam gendang telinga. Hal ini juga menyebabkan kehilangan pendengaran sementara. Selain itu, menumpuknya cairan pada telinga juga dapat mengenai tuba eustasia, yakni saluran yang menghubungkan telinga dengan rongga mulut, dan hal ini dapat menyebabkan infeksi dari telinga. Jadi banyak sebenarnya contoh yang lain mengenai gangguan dari berbahasa ini. Gangguan dari berbahasa ini juga merupakan suatu hal yang bisa disebabkan oleh aktivitas motorik. Jadi baik dia implikasi itu memang pada gangguan atau memang dari mental orang yang berbahasa tersebut. Intinya itu adalah bagaimana seseorang itu dapat mengetahui apakah dia mengalami gangguan atau tidak adalah memang dengan cek dari dini, bahwasanya apabila memang mengalami hal itu berarti dia mengalami suatu hal gangguan. Kemudian terbenturnya kepala itu juga menyebabkan gangguan berbahasa. Misalnya ada peradangan di otak, ada trauma atau peradangan, itu juga menyebabkan gangguan berbahasa. Hal lain contohnya yang bisa menyebabkan gangguan berbahasa itu adalah koma panjang, atau juga bisa misalnya lupa ingatan sementara seperti itu. Dan hal ini memicu ketidaklancaran otak dalam memproduksi darah dan menjalankannya melalui saraf-saraf atau neuron-neuron yang ada pada seluruh tubuh. Jadi seperti itu. Mungkin saudara dapat melihat beberapa contoh kasus lain lagi mengenai gangguan berbahasa. Intinya itu gangguan berbahasa itu dapat kita lihat dari bagaimana seorang itu kesulitan dalam berbahasa. Misalnya memang dia variasi dalam kesulitan berbahasanya itu memang disebabkan oleh variasi dia berbahasa yang disebabkan oleh mental, atau variasi bahasa yang karena tersendat, atau bisa juga memang lebih memunculkan sisi kewanitaan, atau memang berasal dari gangguan otak yang disebabkan oleh peredaran fungsi darah di otak atau oksigen yang tidak lancar, atau memang terjadi karena benturan dan lain sebagainya. Jadi mungkin itu saja beberapa contoh kasus dari gangguan dari berbahasa. Kalau mau dicari info lagi silakan diteruskan, karena podcast Lentera Ilmu ini adalah podcast sederhana yang mungkin bisa membawa inspirasi untuk kita selalu berhati-hati dan waspada bahwasanya gangguan itu bisa muncul kapan saja dan tanpa kita sadari. Saya Wahyu DRM pamit, demikianlah podcast Lentera Ilmu pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.